Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah kita sedang berada pada penjelasan ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Mujadilah. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan ayat yang ke-9, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebahagian dari sikap orang-orang Yahudi kepada beliau, dan juga Allah menjelaskan bagaimana cara yang tepat dan benar di dalam menyikapi sikap orang-orang Yahudi tersebut. Lalu di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Ketika mereka leluasa di dalam melakukan beraneka ragam tindakan-tindakan yang buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengabarkan kepada nabinya bahwa cukuplah bagi mereka neraka sebagai balasannya, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-11. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Pada ayat yang ke-11 kembali pembahasan berkaitan dengan an-najwa, berkaitan dengan berbisik-bisik. Seperti yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa Islam memiliki aturan-aturan yang berkaitan dengan adab yang begitu sempurna, sampai pada persoalan yang berkaitan dengan berbincang satu sama lain dan berbisik satu sama lain. Di sana ada aturan-aturannya, ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Dan di antara yang dilarang itu apa yang juga dahulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, di mana mereka sengaja berbisik-bisik dengan tujuan untuk menyakiti orang-orang beriman. Mereka sengaja berbisik-bisik di antara mereka supaya dengan harapan orang-orang beriman itu menduga-duga bahwa mereka sedang dibincangkan dengan hal-hal keburukan, atau dengan tujuan agar orang-orang beriman menduga bahwa bisik-bisik mereka itu sedang merencanakan keburukan bagi orang-orang yang beriman. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya bisik-bisik yang di dalamnya adalah keburukan, maka itu adalah berasal dari syaitan. Sumbernya adalah syaitan. Dan ini
dilakukan oleh pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada setiap zaman, bisik-bisik yang seperti ini atau pembicaraan secara rahasia dilakukan oleh a'daul mukminin, orang-orang yang memusuhi orang-orang beriman. Dan biasanya bisik-bisik dan pembicaraan secara rahasia secara umum ini tujuannya adalah al-makr wal khadi'ah, untuk membuat tipu daya kepada orang-orang beriman, dan tidak diragukan itu adalah bersumber dan berasal dari syaitan. Liyahzunal ladzina amanu, ini targetnya, ini adalah tujuannya, tujuan mereka melakukan pembicaraan secara rahasia, tujuan mereka berbisik-bisik di antara mereka itu adalah liyahzunal ladzina amanu, agar menjadikan orang-orang beriman itu sedih, menjadikan orang-orang beriman itu khawatir, menjadikan orang-orang beriman itu tersibukkan dengan dugaan-dugaan atas hal-hal yang bersifat rahasia yang dibincangkan oleh kalangan kufar. Itu targetnya. Walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Tetapi apa yang mereka targetkan berupa kemudaratan bagi orang-orang beriman itu tidak akan terwujud kecuali atas izin Allah. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita segenap orang-orang beriman bahwa di antara yang terkadang dihadapi oleh orang beriman itu adalah diperhadapkan dengan pembicaraan-pembicaraan yang bersifat rahasia, atau secara umum adalah makar-makar atau tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kufar, yang tujuannya adalah untuk menciutkan nyali orang-orang beriman. Dan terkadang ketika mereka melakukan pembicaraan yang bersifat rahasia, melakukan rencana-rencana yang sangat rapi untuk keburukan kaum muslimin, terkadang dibocorkan sebagiannya, supaya kemudian yang sebagian itu sampai kepada orang-orang beriman. Dan ketika orang beriman mendengarnya, kalau dia tidak menyikapi dengan benar, maka itu bisa menyebabkan keburukan. Dan itu yang kadang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi dengan canggihnya teknologi, segala hal yang berkaitan dengan bahkan banyak orang yang berbicara tentang hal tersebut, bahwa orang kafir akan melakukan ini, orang-orang yang memusuhi Islam akan merencanakan ini, macam-macam disampaikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat orang-orang beriman sedih, untuk membuat orang-orang beriman bingung, sehingga dengan kebingungan itu kebanyakan orang beriman akhirnya tidak bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Di sini disebutkan liyahzunal ladzina amanu. Tapi Allah mengingatkan walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Ini yang harus menjadi pegangan kita setiap kita mendengarkan informasi bahwa orang kufar akan melakukan ini. Maka yang pertama kita yakini bahwa apapun rencana yang mereka lakukan itu tidak akan mencapai targetnya kecuali berdasarkan izin Allah Azza wa Jalla. Fa inna Allah Ta'ala wa'ada al-mu'minina bil kifayati wan nasri 'ala al-a'da. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang beriman berupa penjagaan dan pertolongan atas musuh-musuhnya. Jadi sebenarnya
Sebenarnya yang ingin ditekankan di sini bahwa ketika kita mendengarkan beraneka ragam rencana-rencana, pembicaraan-pembicaraan yang bersifat rahasia, maka sikap orang beriman itu adalah selalu memperbaiki diri di kalangan mereka agar memiliki kelayakan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat ketika terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana ini adalah salah satu perang terbesar yang dihadapi oleh kaum muslimin, oleh para sahabat. Karena ketika itu semua faksi kekufuran itu bersatu, Yahudinya, munafiknya, musyriknya, semua bersatu untuk menyerang kaum muslimin. Dan salah satu cara yang ditempuh oleh orang-orang kufar pada waktu itu adalah mereka menyebarkan berita, innallaha qad jama'a lakum fakhshawhum. Mereka menyebarkan berita bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang orang-orang beriman. Jadi disebarkan berita dengan tujuan apa? Untuk untuk menimbulkan rasa khawatir, rasa takut di kalangan orang beriman. Tetapi yang terjadi bukan sebagaimana yang mereka targetkan. Para sahabat karena tahu cara menghadapi isu seperti ini, ya, yang mereka katakan sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Ahzab, hadza ma wa'adana Allah, inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza ma wa'adana Allah wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan benarlah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah bertambah ketika mendengarkan berita-berita seperti itu, tidaklah bertambah ketika mendengarkan isu-isu tentang tipu daya orang-orang kafir, kecuali adalah keimanan dan rasa berserah dirinya kepada Allah. Nah, ini yang kadang terbalik dengan apa yang kita alami. Ketika kita mendengar bahwa orang kafir akan melakukan ini, maka yang justru muncul di dalam diri kita adalah rasa tidak berdaya menghadapi mereka. Padahal sebenarnya yang tepat adalah justru kita memperbaiki diri sehingga keimanan kita bertambah, kita tingkatkan kepasrahan kita kepada Allah, dan dengan itu kita memiliki kelayakan untuk mendapatkan jaminan, ya, jaminan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di dalam ayat juga dikatakan wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli, ya, dan tidaklah tidaklah seseorang itu tertimpa dari tipu daya yang buruk kecuali dia memang layak untuk mendapatkan hal tersebut. Fa'ada'ullahi wa rasulihi wal mu'minun mahma tatanajaw wa makaru, dan orang-orang yang memusuhi Allah, orang-orang yang memusuhi Rasulullah, orang-orang yang memusuhi orang-orang beriman, mahma tanajaw wa makaru, meskipun mereka terus merencanakan, berbisik-bisik, melakukan pembicaraan secara rahasia, merencanakan tipu daya, fa inna dharara dzalika a'idun ila anfusihim, maka sesungguhnya mudarat dari tipu daya yang mereka rencanakan, yang sebenarnya dia targetkan mudarat itu untuk orang-orang beriman, pada akhirnya akan kembali kepada mereka. Dan itulah yang sesungguhnya Allah ceritakan ketika menceritakan para nabi dalam Al-Quran, ketika diceritakan sirah Rasulullah SAW. Maka kita melihat setiap rencana buruk yang mereka lakukan itu kembali kepada mereka sendiri. Ya, kita lihat Fir'aun, betapa banyak rencana buruknya Fir'aun kepada Nabi Musa.
sebelum masih bayi sudah ada rencana buruknya, di mana dibunuh semua anak-anak yang lahir. Terus ketika dewasa beraneka ragam rencana buruk. Tetapi akhirnya bagaimana? Akhirnya Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kuffar Quraisy, betapa banyak rencana buruk mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akhirnya mudarat yang mereka inginkan itu menimpa Nabi, justru menimpa diri mereka sendiri. Dan itulah hukum Allah, itulah sunnatullah. Nah, ketika seseorang memiliki kelayakan untuk mendapatkan pertolongan Allah, maka sehebat apapun tipu daya orang-orang yang memusuhi kaum muslimin itu tidak akan pernah memberikan mudarat. Ya, makanya tidak ada ayat dalam Al-Quran atau tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya menakut-nakuti kita terhadap rencana dan tipu daya orang-orang kufar. Tidak ada. Justru kita ditakut-takuti kalau orang beriman itu tidak menjalankan apa yang menjadi tuntutan keimanannya, tidak melaksanakan sholat, melakukan kesyirikan. Kita ditakut-takuti oleh hal tersebut oleh Allah. Siapa yang melakukan kesyirikan akan begini akibatnya, siapa yang meninggalkan sholat begini akibatnya. Tapi Allah tidak pernah menyampaikan bahwa kalau orang kafir melakukan begini maka kaum muslimin akan seperti ini. Allah tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini yang kedua ya. Jadi yang pertama, walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Jadi orang beriman di dalam menyikapi isu, di dalam menyikapi makar-makar orang-orang yang memusuhi kaum muslimin, yang pertama kita jadikan sebagai keyakinan kita, walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Itu tidak akan mendatangkan kemudaratan kecuali atas izin Allah. Yang kedua adalah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang kedua, pasrahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah dengan tetap yang tadi kita sebutkan, dengan tetap selalu berusaha untuk menjadikan pribadi-pribadi kita sebagai orang yang layak mendapatkan pertolongan Allah. Di antara bentuk kekeliruan yang kadang terjadi itu adalah ketika sebagian orang sibuk membahas isu-isu, ya, membahas orang kafir melakukan ini, strateginya seperti ini, targetnya tahun sekian akan begini, dijelaskan secara terperinci. Tetapi yang terjadi justru memunculkan dalam diri dan hati kaum muslim ketidakberdayaan. Ya. Mestinya ketika mendengarkan hal-hal yang seperti itu, justru kaum muslimin diajak untuk kembali kepada agamanya, dimotivasi untuk gigih di dalam mempelajari agamanya dan mengamalkannya. Karena dengan itu orang tersebut akan menjadi layak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kaum muslimin tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Dan itu yang diajarkan kepada kita, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita kaum muslimin diajarkan oleh Allah untuk tidak mengandalkan, ya, tidak mengandalkan apa yang ada pada diri kita. Yang dituntut dari kita adalah berusaha dan memasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang disebutkan di ayat yang berikutnya, yaitu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ay liya'tamidu alaihi. Hendaklah mereka orang-orang beriman itu memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yathiqu bi wa'di. Dan hendaklah orang-orang beriman itu percaya dan yakin terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, artinya di sini apa? Husnudzan kepada Allah. Nah, jadi semakin situasi itu buruk,
maka yang dituntut dari kita itu adalah berbaik sangka kepada Allah, baik itu keburukan yang menimpa kaum muslimin secara keseluruhan ataupun keburukan yang menimpa secara pribadi dan individu masing-masing. Ketika seseorang ditimpa dengan musibah, maka yang pertama kali ya, atau yang mutlak kita jaga di dalam diri kita itu adalah baik sangka kita kepada Allah ya, jangan sampai karena musibah tersebut akhirnya kita terjebak di dalam berburuk sangka kepada Allah. Justru kita berbaik sangka kepada Allah. Kalau ingin berburuk sangka, maka berburuk sangka pada diri sendiri. Bagaimana maksud berburuk sangka pada diri sendiri? Ya, dengan memuhasabah dirinya bahwa mungkin musibah ini terjadi karena banyak dosa, ada kesalahan yang dilakukan. Nah, itu buruk sangka pada diri sendiri yang akan melahirkan perbaikan-perbaikan. Tetapi jangan sampai kemudian menduga Allah tidak sayang sama hambanya. Allah, prasangka-prasangka buruk kepada Allah yang muncul dalam pikirannya, ini dijauhkan. Wa yathiqu biwa'di fa inna man tawakkala 'ala Allah kafahu. Karena sesungguhnya siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Dan ini Allah telah buktikan, dan inilah sesungguhnya di antara yang bukti-bukti inilah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita membaca kisah tentang orang-orang beriman, tentang para nabi, maka pasti kita mendapatkan hal yang berkaitan dengan jaminan Allah bagi orang-orang yang bertawakal. Wa tawalla amra dinihi wa dunia. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menanggung urusan-urusan orang yang bertawakal, baik yang berkaitan dengan urusan agamanya, demikian pula halnya yang berkaitan dengan urusan dunianya. Nah, ini jaminan yang luar biasa bagi orang-orang yang bertawakal. Jamaah rahimakumullah, jadi dari ayat ini, dari ayat yang ke-10 yang tadi kita jelaskan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan mengabarkan hal yang akan dihadapi oleh orang-orang beriman, yaitu orang beriman akan menghadapi yang namanya tipu daya, akan menghadapi yang namanya hal-hal yang dirahasiakan oleh orang-orang kufar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memasukkan kesedihan, kekhawatiran, rasa takut kepada orang-orang beriman. Itulah targetnya. Tetapi Allah mengingatkan bahwa target-target itu tidak akan tercapai kecuali atas izin Allah. Dan di ayat lain Allah memberikan jaminan akan menolong orang-orang beriman. Sehingga yang dituntut dari orang beriman adalah selalu memperbaiki dirinya agar memiliki kelayakan menjadi seorang yang pada dirinya terdapat ciri-ciri orang yang layak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk ikhtiarnya. Nah, jadi tidak pasrah begitu, ada ikhtiarnya. Jadi ikhtiar yang kita lakukan agar selamat dari makar orang-orang yang memusuhi kaum muslimin adalah memperbaiki diri kita, ya, menjadi muslim yang sesempurna-sempurnanya. Baru setelah itu, setelah ikhtiar, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min, kita pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhtiar dan kepasrahan itu berpadu dalam diri seorang muslim, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jaminan-jaminan. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya. Sebelum ditutup ada yang mau tanya. Oh ya, silakan. Ya.
Jadi di dalam setiap perintah, demikian pula dalam setiap larangan, maka di sana para ulama selalu berusaha untuk mengetahui apa illah atau apa penyebab sesuatu itu dilarang. Dan dengan kita mengetahui illahnya, dengan kita mengetahui penyebab sesuatu itu dilarang atau penyebab sesuatu itu diperintahkan, maka kita akan mengetahui persoalan hukum dari persoalan-persoalan yang serupa yang tidak disebutkan secara lafaz tapi illahnya sama, sebab pelarangan itu ada padanya. Nah, berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu larangan berbisik-bisik. Kalau ada 3 orang, maka jangan berbisik yang 2 orang, yang 1 orang dibiarkan. Kenapa hal itu dilarang? Karena itu berpotensi menyakiti orang yang satu tadi, dan berpotensi untuk kemudian ia menduga-duga dengan dugaan-dugaan yang buruk. Sementara di hadis lain, di dalam hadis dikatakan la takun aunan li akhika 'ala syaitan. Jangan kalian menjadi penolong bagi saudaramu menjadi penolong syaitan atas saudaramu. Maksudnya jangan kita menjadi penyebab saudara kita terjerumus dalam keburukan. Nah, ketika 2 illah ini ada, maka hukum pelarangan itu juga berlaku. Jadi misalnya ada 5 orang, ya, ada yang berbisik dan ada yang tidak ikut berbisik, maka hal itu juga dilarang. Demikian pula halnya ketika berbahasa dengan bahasa daerah, yang 2 orang berbahasa daerah, yang 1 orang tidak paham bahasa itu, maka hal yang seperti itu juga dilarang karena sama akibatnya, yaitu menyakiti atau minimal orang itu menduga-duga hal-hal yang buruk. Itu yang umum terjadi. Ya, maksudnya ketika 2 orang berbisik, yang 1 tidak ikut berbisik, biasanya orang yang tidak ikut berbisik ini akan ada muncul sesuatu di dalam dirinya. Ya, mungkin tidak sampai marah, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Ya. Nah, bagaimana kalau ada orang mengatakan, wah, saya tidak masalah, ya, dia berbisik, saya tidak ada masalah, maka itu tidak bisa jadi dalam hukum Islam yang dijadikan patokan itu adalah yang kebanyakan. Ya, maksudnya tidak bisa gara-gara ada 1 orang tidak ada masalah kemudian dikatakan berarti boleh saja. Ya, jadi yang keadaan yang 1 orang itu tidak bisa merubah, ya, hukum yang berlaku secara umum. Sama misalnya ada orang minum khamar itu diharamkan karena memabukkan. Ada orang mengatakan saya minum khamar tidak mabuk. Nah, maka tidak bisa karena dia minum khamar tidak mabuk lantas dikatakan kalau begitu tidak apa-apa, khamar itu bagi orang yang tidak mabuk. Ya, tetap saja khamar itu haram selama itu memabukkan, maka ketika diminum itu hukumnya haram. Apakah dia minum sampai mabuk atau dia minum sedikit saja tidak mabuk, sama hukumnya adalah haram. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika ilahnya ada, menyakiti atau menimbulkan sesuatu di dalam diri seseorang disebabkan dia berbisik atau menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang ada di dekatnya, ya, maka hal itu dilarang, ya, dan tidak terikat oleh angka, ya, mau 3. Tapi umumnya kalau ganjil biasanya terjadi yang seperti itu kalau jumlahnya ganjil. Kalau 3, yang 2 berbisik, 1 tidak. Kalau 5, yang 4 berbisik atau 2 berbisik, yang 1 tidak. Biasanya yang terjadi seperti itu pada bilangan yang ganjil. Ya, tetapi tidak mutlak harus demikian. Misalnya ada 4 orang, 2 orang berbisik, yang 2 tidak. Ya, kemudian
menimbulkan sesuatu di dalam dirinya, ya, hal yang seperti itu juga tidak dibolehkan. Jadi kalau misalnya ada hal yang bersifat rahasia yang ingin dibicarakan, maka tidak masalah dia minta maaf kepada yang dua orang tadi, ini solusinya. Atau yang satu orang tadi minta maaf, ini ada saya mau dulu sama teman. Disampaikan seperti itu sehingga saudaranya yang satu tadi akhirnya merasa tenang, ya, bahwa dia tidak sedang dibicarakan oleh saudaranya tadi. Jadi bisa saja misalnya ada hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang itu, misalnya membahas tentang usahanya dia atau membahas tentang rencana safarnya dia, yang orang itu tidak punya keperluan untuk ikut dalam pembicaraan itu, maka bisa dia menyampaikan, "Afwan, saya mau bicarakan sama teman ini." Nah, bisa seperti itu. Ya. Nah. Dan yang lain juga, hal lain yang ada kaitannya dengan hal ini adalah kita juga tidak dibolehkan untuk ingin tahu apa yang dibicarakan oleh orang. Ya, selalu ingin tahu apa yang dibicarakan oleh orang. Apalagi kalau biasanya sebagian orang, semakin orang itu berbisik-bisik, maka semakin ingin tahu apa ya yang dia bisikkan. Nah, itu juga kita jauhkan dari diri kita, ya. Kalau dia sudah bisik-bisik, berarti dia tidak ingin diketahui apa yang dia bicarakan. Jadi dua pihak harus saling mengerti. Tapi solusinya tadi, ketika ingin berbicara berdua tapi ada di situ orang lain, maka minta izin supaya menghindari dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi pada saudaranya. Allah taala alam bisawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.